Mungkin bisa diceritakan Bu Mila, protokol kesehatan yang ditetapkan di ICE itu sendiri bagaimana? Mungkin yang seperti yang sudah saya share sebelumnya di platform online kita di ICE Talk, bahwa ICE memang sudah memiliki kompilasi daripada new normal ini, Joy. Yang mana kami mempunyai tim, di mana tim itu sendiri juga mengacu kepada apa yang sudah diarahkan oleh WHO. Gitu. Habis ini kita mungkin boleh share ke audiens ya untuk seperti apa sih ICE itu untuk protap daripada new normalnya. Jadi dari entrance, dari mobil masuk, kemudian apakah itu karyawan, or even supplier sayur pun untuk masuk ke ICE itu memang sudah harus mengikuti pola-pola pemeriksaan daripada new normal gitu. Lengkapnya kita tonton ya videonya. Oke, mari kita saksikan. Yuk kita saksikan sama-sama untuk prosedur new normal di ICE. Itu videonya Kak Jona dan audiens. Yes. Which is bisa dilihat dari video tadi, memang dari entrance hingga masuk ke dalam ruangan itu semua protapnya sudah kita buat gitu loh. Disinfektan, even yang mau dilaksanakan biasanya one day before and one day after itu selalu kita disinfektan. Sanitizer di mana-mana standby, jarak lift, bahkan untuk dine in pun juga kita kasih semacam akrilik gitu loh. Jadi benar-benar itu semua sudah mengacu daripada arahan WHO dan memang kita share ke Satgas. Jadi harusnya untuk menyampaikan perizinan pun kita bawa itu. Dan untuk company-company yang memang pengen tahu dong seperti apa sih supaya kita confident gitu loh. Karena ada beberapa pertanyaan, ICE penerapannya seperti apa sih? Kita bisa melakukan presentasi itu untuk semua klientel kita. Demikian.
Oke, sesuai dengan slide yang sudah dipresentasikan Bu Carmila tadi, ini sehubungan dengan event kami kemarin juga. Ini berhubungan juga dengan pertanyaan yang sebelumnya pastinya Joy tadi. Dalam persiapan dengan vendor-vendor, panitia, pengisi acara, dan pihak-pihak terkait kami pada saat acara kami kemarin itu, ini berkaitan dengan protokol kesehatan seperti kayak penyemprotan disinfektan untuk alat produksi, pengecekan suhu tubuh, penggunaan masker ataupun face shield, dan jaga jarak. Dan ini semua kemarin itu emang kita laksanakan semua dengan baik. Jadi mereka masuk dari loading masuk ke dalam itu pun emang siapapun yang ada di situ itu merasa kenyamanan dan kalaupun ya, benar itu yang paling penting. Siapa di sebelah saya tapi saya merasa nyaman dengan beliau-beliau ini. Itu yang paling penting, Joy. Nyaman dan aman ya, Pak. Yes, itu yang paling penting. Luar biasa. Nah, kita sudah hampir di penghujung nih, makanya kita mulai akan menanyakan sebuah pertanyaan yang core dari sesi Ice Talks kita pada hari ini. Saya ingin menanyakan kepada semua narasumber nih. Mungkin saya mulai dulu dari Pak Dimas. Pak Dimas, nah ini bagaimana menurut Pak Dimas melihat potensi dan peluang akan adanya hybrid event ini? Apakah ini sebuah tren sementara saja atau inovasi teknologi yang bisa menggantikan offline? Gimana menurut Pak Dimas? Oke, dari saya yang pasti saya garis bawahi, ini tidak akan jadi tren sementara. Tidak mungkin, karena kita udah dilatih 1 tahun lebih, karena kita nggak tahu nanti end up-nya di 2021 bakal di bulan apa ya selesai. Tidak akan jadi hal yang hanya terjadi sementara. Nah, tapi uniknya yang ingin saya tekankan, visi saya melihat nantinya hybrid event ini bahkan bukan cuma 2 ininya kategori di dalam hybrid event. Saya bilang itu ada 3. Ini saya sudah ucapkan sekitar di 2 kali kesempatan saya diundang bicara. Jadi imagine kalau ada satu acara, nanti akan ada 3 karakter tiket. Yang pertama adalah orang yang benar-benar membeli tiket untuk visit di lokasi. Nah, yang nomor 2 adalah orang yang nanti akan membeli tiket untuk visit ke satellite location. Satellite location itu adalah, ambil contoh misalnya ada satu MICE event yang diselenggarakan di Bali. Akan ada juga di Jakarta nonton barengnya. Mereka tetap datang bersama-sama ke satu lokasi dan mereka nonton di layar raksasa. Dan ini berlaku bisa jadi untuk konser ataupun MICE event. Nah, ada yang ketiga, itu orang yang memang pure nonton di rumah. Bisa jadi karena mereka sakit, atau bisa jadi karena kenyamanan, atau misalnya mereka tidak punya duit, sehingga mereka beli tiket kategori termurah, which is itu adalah online event, misalnya gitu. Nah, 3 hal ini akan menjadi standar hampir di setiap event, kalau nanti saya lihat, terutama event-event yang besar. Jadi ada yang nonton langsung, ada yang nonton di satellite location, dan ada yang nonton langsung dari rumah via online event. Ini ramalan saya untuk melihat tren hybrid event nanti ke depan. Jadi sekali lagi, tidak akan menjadi tren sesaat, it will be the new trend yang konsisten. Oke, karena dengan adanya pandemi ini, mau tidak mau behavior orang juga swifting juga ya. Dan menurut Pak Dimas, hybrid event ini justru makin akan berkembang lebih jauh lagi justru ya. Kalau menurut Bu Mila bagaimana, Bu? Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Dimas bahwa ini akan menjadi tren. Makanya sebagai venue, ICE melihat potensi itu, Pak Joy. Artinya apa? Tentunya bukan ICE aja. Artinya semua venue juga berlomba-lomba melakukan business development untuk mengakomodir ini. Makanya ICE dengan kita memiliki 10 hall yang memang satu hall itu 5.000 square meter, kita juga punya 33 meeting room kecil, kita berusaha memaksimalkan development itu di sisi virtual event ini, hybrid ini. Sampai kita juga membuat satu paket Joy, kita punya paket green screen Kak Jona untuk menjawab tren ini. Permintaan ini. Nice people yang banyak ini. Betul, mungkin kalau memang ada yang berminat seperti apa sih green screen ICE gitu loh. Kita bisa mengakomodir dari ruangan yang sekecil minimum 10 orang, even hingga untuk yang skala besar seperti kemarin MDRT, kemudian ada event berikutnya mengikuti gitu loh. Jadi kita menjawab permintaan market dengan setup paket itu sendiri yang mungkin nanti akan menjadi requestnya terus gitu loh, nambah untuk event-event hybrid. Ada yang mau ditambahkan? Itu benar sekali.
yang disampaikan Pak Dimas sama Ibu Karmila memang semuanya itu benar sekali untuk saat-saat sekarang ini. Karena melihat keadaan sekarang, memang hybrid event merupakan pilihan terbaik untuk saat ini. Cuman kadang-kadang kita harus bisa mengconvince klien kita, karena biar bagaimanapun, seperti yang saya jelaskan di awal acara kita tadi, hybrid event itu kan harus membuat suatu panggung yang memang seperti kayak ada physical event. Jadi emang di situ memerlukan budget-budget tertentu. Ini memang seperti yang Pak Dimas bilang tadi bisa sampai berapa tahun ke depan. Tapi memang alangkah baiknya juga kalau pandemi ini memang sudah selesai, dan ini besar harapan saya sebagai pekerja event juga, ya, tetap masih mengharapkan event-event tatap muka suatu saat bisa terjadi. Karena sejatinya adalah manusia itu kan sosial. Benar. Ya, dan lebih interaksi itu jauh lebih hype gitu loh untuk ketemu langsung. Tapi apakah mungkin hybrid event ini, karena trennya kan kita juga masih belum tahu nih bisa sampai kapan ya. Tapi apakah mungkin hybrid event ini akan menggantikan sepenuhnya offline event? Menurut Bu Mila? Saya rasa sih kalau menurut pandangan saya tidak ya, karena memang masih ada beberapa event yang dari segmen berbeda masih memerlukan direct langsung. Cuma tergantung, betul, direct interaction. Cuma memang tergantung daripada konsep event itu sendiri ya Kak Jona ya. Ya, benar. Jadi ada beberapa market segmen yang memang masih butuh dalam skala kecil langsung gitu loh, tidak ada hybrid. Kalau pandangan saya juga, kita bikin kita sedikit bedakan. Kalau hybrid itu memang sudah seperti itu keadaannya. Tapi kalau saya ditanya untuk tahun kedepannya itu harus bagaimana, pandangan saya pasti mengharapkan pandemi segera berlalu agar industri mais dapat berinovasi seperti tahun-tahun sebelumnya, hingga yang perlu saya sampaikan, para industri-industri terkait yang mensupport mais dapat produktif kembali, dan ini tetap survive. Dan ini kita berbicara sedikit mengenai ekonomi global, dan ini saya harapkan sekali supaya pandemi ini segera berlalu juga, bukan dari segi bisnisnya saja. Yang saya tekankan di sini juga adalah dari segi untuk diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, teman-teman kita sendiri, karyawan-karyawan kita sendiri di kantor, supaya sehat. Dan itu yang paling penting juga menurut saya. Itu sepertinya harapan semua orang ya. Benar, Semoga pandemi ini segera berakhir. Nah, saya ingin bertanya juga kepada Bu Mila nih, pandangan Bu Mila terhadap industri mais ke depannya ini seperti apa, Bu? Kalau industri mais ke depan sih sebenarnya tetap positif ya, tetap bergeliat gitu. Cuma memang konsepnya aja rada berbeda. Yang saya sampaikan tadi di awal, data yang saya dapatkan dari Kemenparekraf adalah 90% event ada yang cancel dan postpone gitu. Ada yang berubah menjadi hybrid, ada berubah menjadi benar-benar online, ada yang perpaduan online dan offline. Tapi itu tetap gitu loh. Cuma memang balik lagi ke konsepnya gitu loh. Dalam hal ini untuk kedepannya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Parekraf pun terus melakukan semacam istilahnya menggali baik dari asosiasi, baik asosiasi nasional maupun internasional seperti IKA, itu menggali gimana sih input-inputnya terkait mais ini tetap survive gitu loh. Jadi harusnya sih terlalu positif ya. Oke, jadi faktor pendukung, pendorongnya juga sudah banyak ya dari semua sisi, karena kita semua berharap pergerakan roda di mais industry segera berputar sampai kembali. Kementerian sendiri menyusun protap daripada new normal ini, Joy, gitu loh. Jadi memang pemerintah sendiri mendukung Kak Jona untuk tetap, karena ini kan ekonomi ya, gitu loh. Banyak yang terlibat di sini, gitu loh. Nah, kalau menurut Pak Dimas nih, bagaimana pandangan Pak Dimas selaku mitra platform virtual event terhadap industri mais ke depannya bagaimana, Pak? Kalau misalnya dari saya melihat ada beberapa hal. Yang pertama itu dari segi perubahan dari segi teknologi, otomatis itu yang memang sekarang sedang terjadi, di drive oleh pandemi. Tapi saya melihat nanti
teknologi ini ke depannya, reason-nya seperti misalnya hybrid event atau misalnya apapun itu, di drive-nya bukan lagi karena penyakit, bukan lagi karena pandemi berikutnya, tapi karena reason untuk bisa me-reach orang lebih luas gitu loh. Jadi that's why yang seperti saya bilang tadi, tren hybrid terus terjadi, tapi nanti ke depannya bukan karena penyakit, tapi karena memang satu event creator ingin membuat event yang bisa dinikmati oleh banyak sekali orang. Itu nomor satu. Yang kedua yang saya lihat tren di industri MICE yang saya sudah perhatikan beberapa tahun terakhir, makin banyak pelaku MICE yang paham akan branding event branding. Nah, kalau dulu yang terkenal brand eventnya kuat itu kan festival-festival atau music concert gitu. Kalau misalnya MICE atau misalnya kayak exhibition, itu benar-benar istilahnya yang tahu cuman orang-orang industri itu aja gitu kan. Nah, tapi kesini-sini saya lihat makin banyak event-event seperti conference atau misalnya exhibition yang brandnya itu di-maintain secara keren. Sehingga sampai ke tahun-tahun ke depan mereka itu terus ditunggu karena orang-orang tadi udah buy-in dengan konsep brandnya event mereka. Itu yang kedua. Yang nomor tiga, tren yang saya lihat itu adalah makin masifnya MICE skala yang agak lebih kecil tapi dari daerah-daerah dari seluruh Indonesia. Karena loket sendiri kita punya data kan, orang-orang yang pakai loket itu dari dari Sabang sampai Merauke, kita mulai melihat geliat pekerja MICE dari daerah-daerah itu sekarang itu cukup masif gitu loh. Justru trennya itu muncul karena online event juga, banyak mereka bikin online MICE gitu kan, mereka jadi lebih berani. Nah, nanti ketika online masa pandemi turun, kepercayaan diri mereka akan tetap tinggal untuk mereka mulai membuat offline eventnya juga gitu. Nah, jadi small medium MICE ini menurut saya akan jadi the next big thing-nya juga untuk Indonesia gitu. Itu kalau saya lihat. Jadi ada added value dari virtual itu yang bisa diinjek ke offline event dan akan terus menerus jadi suatu inovasi baru di dunia MICE gitu ya Pak ya. Yes. Nah Pak Dimas, adalah kondisi sekarang. Iya betul. Nah kalau menurut Pak Dimas nih, apakah ada tips-tips nih untuk keberlangsungan suatu hybrid event untuk menyelenggarakannya? Apakah ada tips khusus mungkin dari sisi Pak Dimas? Mungkin nggak banyak ya, mirip sama seperti apa yang saya sempat mention di atas. Sangat-sangat hati-hati dalam menentukan konsep acara. Itu nomor satu, best konsep. Yang nomor dua itu tetap best partner. Ketiga itu best location. Yang keempat adalah best technology. Itu menurut saya lebih dari sekedar tips. Bahkan ini adalah 4 hal yang memang dicanangkan jadi hal yang harus kita amankan dahulu sebelum kita punya event hybrid. Itu aja sih dari saya. Bisa dikatakan sebagai 4 core value kali ya. Nah kalau menurut Pak John nih bagaimana? Apakah ada tips tambahan? Kurang lebih sama. Ini saya katakan secara harfiahnya yang sangat luas itu. Jadi benar-benar kita harus bisa bekerja sama dengan tim dan vendor yang tepat. Ini selalu saya katakan. Kolaborasinya itu harus benar-benar kita tidak bisa salah pilih orang. Itu yang menurut saya. Dalam hal dari segi vendor yang apapun itu, kita harus benar-benar di level yang tertentu ini supaya menghasilkan karya-karya yang indah, karya-karya yang memang bisa dipertanggungjawabkan ke klien kita sendiri. Karena dalam sebuah event itu kan kita ini adalah penyambung lidah, penyambung tangan daripada klien kita sendiri untuk mensukseskan acara mereka. Karena itu bebannya itu sangat berat, dan supaya beban berat itu bisa terlaksana dengan baik, ya itu menurut saya itu memang ya Pak Dimas tadi udah bilang ya venue salah satunya dengan elemen-elemen yang lainnya. Makanya selalu saya katakan nggak boleh salah pilih tim dan vendor, itu menurut saya. Paling penting jangan sampai salah memilih partner event organizer-nya sih. Karena event organizer itu adalah pemimpin orkestra keseluruhannya gitu. Mereka yang memimpin dari segi teknologi, dari segi venue dan mengkonsep dan menyambung semuanya. Jadi benar, percaya yang sudah mahir aja kayak Pak Jonah. Ya seperti yang dibilang Pak Dimas tadi, emang ya kita sebagai apakah kita di level PCO-nya, IO-nya, memang kita yang menjembatani begitu banyak vendor-vendor yang kita undang. Ya seperti acara-acara besar kami yang kemarin itu ya,
vendor yang salah satunya itu yang memegang peran penting ya Loket.com ya, dengan Loket Live-nya itu, dan memang ya kami yang akan mempresentasikan apa yang mereka punya pertama sekali ke klien kami. Belum lagi nanti yang lainnya itu masalah sound system, lighting, para talents, semuanya itu butuh energi yang sangat tinggi dan harus positif. Bagaimana meyakinkan klien-klien kalau kami itu di belakang kami itu dibantu oleh orang-orang yang tepat. Itu menurut saya sih. Dari Bu Mila ada yang mau ditambahkan mungkin? Kalau tambahan dari ICE sebagai venue sih, tipsnya adalah pemilihan venue. Yes, betul. Yang mana venue yang memang ditunjang oleh fasilitas infrastruktur yang kuat. Satu, kemudian venue tersebut juga berpengalaman di dalam menghandle event yang sifatnya adalah hybrid, berpengalaman dan sukses. Yang ketiga mungkin lebih ke kolaborasi yang bersinergi antara IO dalam hal ini kepada venue, kemudian IO dengan vendor-vendor supporter kayak misalnya dari Loket, kemudian ada dari panitia yang lain gitu. Lebih ke situ sih, Joy. Oke, nah ini seru sekali ya perbincangannya. Dan kalau misalnya kita bahas terus soal hybrid event bisa 7 hari 7 malam, Bu, nggak tuntas-tuntas ya. Tidur dong. Interesting banget. Karena ini interesting sekali untuk terus Dan digali. makin dikupas makin luas. Gitu Iya, ya. betul. Nah, karena keterbatasan waktu dari iStalks itu sendiri, mungkin jika ada kontak lebih lanjut nih, kalau misalnya ingin berdiskusi tentang cara menyelenggarakan hybrid event atau ingin berkonsultasi tadi seperti yang Pak Dimas sampaikan, karena itu kan faktor penting sekali ya. Mungkin saya boleh membuka sedikit waktu untuk bisa kontak kemana nih kalau misalnya ingin berdiskusi. Mungkin dari Bu Mila? Oke, tadi saya sampaikan kami memiliki beberapa package untuk green screen, untuk hybrid event, baik di small meeting room maupun di hall kami. Tentunya teman-teman bisa juga untuk kontak di sales team at ice-indonesia.com atau sales@ice-indonesia.com. Tentunya sales kami akan dengan senang hati kalau boleh untuk site inspection, mungkin pada saat ada hybrid event kami juga bisa mengundang untuk melihat secara langsung seperti apa sih konsepnya gitu loh, dan melakukan site inspection lebih lanjut jika ingin tahu seperti apa penerapan new normal supaya klien juga comfort ya, nyaman dan confidence juga untuk masuk ke ICE. Kalau kontak lebih lanjut terkait diskusi dengan Jona Konveksindo bisa kemana nih Pak John? Oke. Kalau dengan kami PT Jona Konveksindo, kami beralamat di Jalan Proklamasi nomor 68, Menteng, Jakarta Pusat, telepon 02121230655. Emailnya saya pasti john@jonakonveksindo.com. Instagram kita punya Instagram juga @jonakonveksindo. Okay. Jadi sangat gampang. Jadi bisa langsung kontak ke Pak John langsung boleh. ya. Wah, Dengan luar biasa. Kalau Pak Dimas mungkin ada bisa tanya-tanya kemana nih kalau misalnya ingin diskusi dan konsultasi terkait event-event hybrid ini bisa menghubungi kemana Pak? Ya, best way to reach us itu bisa lewat digital, karena di loket.com juga itu sudah ada area di mana kita bisa dikontak langsung. Yang nomor 2 itu bisa dari sosial media. Kita quite aktif itu di Instagram, di Twitter juga, paling Facebook yang sudah tidak terlalu aktif ya kita ya. Terus atau paling gampang juga bisa reach saya langsung aryo.adimas@loket.com. Kita juga siap untuk nge-support semua kebutuhan para event creator sih di Indonesia. Wah, luar biasa sekali semuanya, bisa kontak langsung ke tier tertingginya dari masing-masing narasumber loh. Jadi ini kesempatan yang spesial. Nah, jangan takut jika ada yang ketinggalan dengan sesi iStalk kita kali ini. Kita nanti akan repost ulang terkait sesi kita, diskusi kita pada sore hari ini. Nah, mungkin kalau bisa saya summary sedikit dengan adanya kondisi saat ini, sebenarnya kan things are changing and we have to adapt gitu. Hanya saja dengan adanya pandemi, perubahan yang terjadi itu dituntut untuk lebih cepat gitu. Nah, dan masa pandemi ini telah melahirkan tren baru di berbagai industri, termasuk MICE itu sendiri dengan adanya hybrid event. Benar begitu? Setuju semuanya ya? Setuju banget sekali. Nah, sebelum saya menutup nih, mungkin masing-masing narasumber nih bisa mendeskripsikan hybrid event dalam satu kata. Mungkin dari Pak Dimas dulu, apa nih Pak? Kalau hybrid event diartikan dalam satu kata, itu apa Pak? Kalau saya mungkin pakai kata-kata integrated ya, atau terintegrasi.
mengenai penyelenggara acaranya harus terintegrasi, mengenai kenikmatan untuk nontonnya juga terintegrasi, pokoknya semuanya mengenai integrasi. That's why kita semua yang ada di sini harus terintegrasi untuk bisa bikin hybrid event yang oke. Oke, setuju sekali. Bagaimana kalau untuk Bu Mila nih? Dari sisi venue, Dari sisi dan venue? dari sisi sales. Ya, apa aja Bu? Boleh. Opportunity. Opportunity, betul Karena sekali. jadi kesempatan dari kita melakukan development bisnis dalam hal ini untuk menjual paketnya Joy, untuk menjual ruangan kita. Opportunity, New business ya, selalu Bu, ada ya. opportunity, betul. Jadi jualan ya Kak, judulnya Benar. itu satu kata untuk hybrid, opportunity. Kalau dari Pak John nih, hybrid event itu kalau dijadikan satu kata itu apa Pak? Bagi saya sendiri, hybrid event is inovatif. Inovatif, luar biasa sekali. Ini kalau ada audiensnya ramai di sini udah tepuk tangannya meriah sekali ya. Jadi satu Joy, integrasi yang menimbulkan opportunity yang Wah, inovasi. betul Jadi satu. luar biasa sekali. Oke, akhir kata saya Joanna Leonardi pamit undur diri dulu dari hadapan Anda. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber yang luar biasa pada sore hari ini. Bapak Muhammad Aryo Adimas selaku Vice President Lead dari Loket.com. Terima kasih Pak Dimas. Terima kasih juga kepada Bapak John Nainggolan selaku Direktur dari Jona Konveksindo. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kembali, Joy. Kolaborasinya. Iya, ditunggu Amin, kolaborasinya yang amin, mendatang. amin. Dan terima kasih juga kepada Ibu Siti Karmila selaku Head of Sales Indonesia Convention Exhibition. Betul, sampai jumpa di sesi iStock selanjutnya dan tidak lupa saya ingin berterima kasih kepada Visual Unilumin Mandiri yang telah mensponsori acara iStock kita pada hari ini. Terima kasih kepada Nice People yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Thank you.